Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Iin 04 ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun, dan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Saat ini saya akan berbagi tentang tanaman hias Dracaena yang banyak sekali nih. Kemarin itu ada beberapa tanaman hias yang ada di halaman depan, itu semuanya dipotong ya teman-teman, dihilangkan dari tanaman karena tanaman itu menjadi besar tinggi, akhirnya merusak tembok, jadi dirubuhkan semuanya. Saya mengambil beberapa potong tanaman yang saya taruh di media air ini, tapi belum saya bagi-bagi, baru saya jadikan satu di tong ya, di tong yang untuk tempat air itu. Terus selanjutnya di sini saya akan mencoba menanam tanaman hias ini di dalam pot yang kecil dan mengambil tanamannya yang paling kecil, yaitu potnya harus yang berdrainase baik ya teman-teman, harus ada lubang-lubangnya di dasar pot karena tanaman hias ini sangat membutuhkan atau bisa hidup subur dengan menggunakan tanah yang gembur teman-teman. Sehingga di sini saya menggunakan tanah campuran, yaitu dengan menggunakan media tanah yang sudah tersedia ini dicampur dengan sekam bakar serta dicampur dengan pupuk kandang. Terus saya tambahi pasir sedikit ya teman-teman, karena untuk menjaga kelembapan tanah yang ada di dalam pot ini. Ya, ini medianya campuran sudah saya masukkan ke dalam pot sedikit dulu, baru tanamannya ini yang pohonnya cukup besar ini teman-teman. Ini yang paling kecil masalahnya ya, kemarin memotongnya di tanaman yang besar itu, ini yang paling kecil saya ambil, terus mau saya tanam di pot ini. Lah, cara menanam tanaman atau merawat tanaman hias ini yaitu yang pertama kita menyediakan tanaman, maksud saya tanah yang gembur ya teman-teman. Kita sediakan tanah yang gembur. Kemudian yang kedua perlu penyiraman. Terus yang ketiga adalah sinar matahari ya teman-teman. Selanjutnya pemupukan. Selain pemupukan juga masih ada lagi, yaitu repotting ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pemangkasan. Ya, ini sudah saya masukkan, saya tambahi media tanamnya seperti ini teman-teman. Saya masukkan penuh ke pot yang tersedia ini, saya penuhi media tanamnya karena media tanamnya harus banyak, harus seimbang dengan pohonnya yang terlalu besar ini teman-teman. Sebetulnya diambil yang tumbuhnya di atas itu atau cabangnya ini juga bisa ditanam, tapi saya akan mencoba menanam menggunakan potongan pohon yang besar ini. Kelihatannya kalau kita menggunakan yang pohon besar ini lebih cepat hidup, akar-akarnya akan muncul. Baru kemudian saya beri air ya teman-teman, airnya yang banyak.
Ya, manfaatnya air di sini yaitu untuk selalu menjaga tanah supaya gembur dan selalu lembab ya teman-teman. Tanahnya harus selalu lembab dan gembur. Waktu penyiramannya itu kita melihat tanaman ini harus maksud saya medianya itu kelihatan kering baru kita siram. Kemudian yang selanjutnya adalah penyinaran atau pencahayaan sinar matahari. Jangan langsung kena sinar matahari karena kalau selalu kena sinar matahari secara langsung, tanaman hias ini daunnya akan kering, terutama di pucuk-pucuk daunnya itu akan kering, kuning dulu terus menjadi kering. Kemudian baru yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan itu menggunakan pupuk cair ya teman-teman, disemprotkan yaitu kurang lebihnya 1 bulan sekali sehingga akan menjadi lebih subur dan rimbun daunnya. Baru kemudian kalau sudah subur, sudah rimbun, baru di repotting ya teman-teman, karena kalau ditanam di pot itu tanaman semakin tinggi semakin besar potnya tetap, sehingga harus diganti dengan pot yang lebih besar sehingga pertumbuhannya akan menjadi maksimal teman-teman. Terus yang terakhir adalah pemangkasan. Tanaman hias ini kalau sudah besar tumbuh tinggi itu perlu pemangkasan teman-teman. Kalau tidak dipangkas itu akan menjadi tumbuh tinggi ya teman-teman. Beda kalau kita pangkas itu akan tumbuh ranting-ranting di kanan kirinya sehingga tanaman ini tetap menjadi pendek dan bagus juga diletakkan di dalam pot. Ya, itu drainasenya sudah kelihatan airnya mengalir terus, karena airnya harus mengalir terus teman-teman waktu kita siram supaya tidak menggenangi tanaman ini. Kalau tergenang terus menerus tanaman ini akan membusuk akarnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.